Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bunita pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada video kali ini kita akan membahas tentang larangan ghibah dan pentingnya tabayun. Apa sih tujuan dari pembelajaran ini? Yang pertama, nanti kalian akan dapat menganalisis dalil tentang larangan ghibah. Yang kedua adalah manfaat dari tabayun. Apa sih itu tabayun? Kalian akan mengetahuinya nanti. Kemudian kita akan menelaah tentang hikmah tabayun, terutama dalam media sosial. Terus yang terakhir, kalian nanti diharapkan dapat membuat suatu karya berupa video atau quotes tentang cara menghindari ghibah atau cara bagaimana bertabayun di media sosial. Oleh karena itu, kita simak materinya berikut ini. Yang pertama adalah Islam melarang ghibah. Bagaimana kita ketahui, ghibah itu adalah menggunjing atau membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Larangan ini terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 12, yang dimana disitu disebutkan bahwa orang yang menggunjing diibaratkan sebagai pemakan daging saudaranya yang sudah mati. Tentunya kalian akan merasa jijik, bukan? Nah, oleh sebab itu Allah sangat melarang adanya ghibah. Penyebab-penyebab terjadinya ghibah antara lain sikap iri, ada pula sikap egois, ada juga ingin mengangkat derajat dirinya sendiri, terus ada amarah yang tidak terkendali, terus juga ada bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain, dan yang terakhir karena adanya balas dendam terhadap orang lain. Lalu bagaimana sih cara menghindari ghibah? Yang pertama, kalian harus berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Yang kedua, menyadari bahwa Allah sangat membenci orang yang menggunjing. Ketiga, kalian harus introspeksi diri. Keempat, senantiasa mohon perlindungan kepada Allah. Kelima, selalu menjaga lisan. Dan yang terakhir, selalu berpikiran yang positif. Ancaman bagi para pelaku ghibah. Disebutkan dalam suatu hadis bahwa ancaman bagi pelaku ghibah adalah Allah tidak akan mengampuni dosa orang tersebut sebelum ia meminta maaf dan dimaafkan oleh orang yang dighibahnya. Jadi harap hati-hati ya. Jika Allah sangat melarang ghibah, Allah sangat menganjurkan tabayun. Tabayun adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu. Sehingga dalam Al-Quran dicantumkan atau dijelaskan pada surat Al-Hujurat ayat 6, di mana kamu akan menyesal jika kamu tidak meneliti kebenaran suatu berita terlebih dahulu. Berkembangnya teknologi di Indonesia juga berpengaruh pada perkembangan media sosial, di mana banyak sekali berita-berita yang kadang kita pun tidak tahu kebenarannya. Lantas bagaimana sih cara tabayun di sosial media? Yang pertama, kalian harus memastikan sumber informasinya. Jadi berita itu bersumber dari mana? Yang kedua, pastikan isi informasi berisi kebenaran. Yang ketiga, pastikan tempat dan waktu informasi yang diperoleh adalah benar. Yang kelima, cek keaslian foto, terus cermati alamat situsnya, dan juga ikut grup diskusi anti hoax. Setelah kalian mengetahui tentang pengertian tabayun, ayat tentang tabayun, cara tabayun di media sosial, sekarang apa sih manfaat dari tabayun? Yang pertama, manfaatnya adalah kita akan berhati-hati dalam menerima berita. Yang kedua, menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Yang ketiga, berbaik sangka terhadap sesama sehingga menimbulkan kerukunan dan kedamaian. Yang keempat, persatuan dan kesatuan dapat dijaga dengan baik. Yang kelima, menciptakan kerukunan dan kedamaian di masyarakat. Demikian tadi materi tentang larangan ghibah dan pentingnya tabayun. Sampai jumpa pada video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.